Jadi aku baru aja ngelarin Arthur Quest Not Cry dan asli ini pick banget cok. Yang aku dapat di quest 2.7 tuh kurasain lagi di quest ini dan asli bagus banget. Ya respect random detector dulu ah. Loh. Halo random, saya Yuri Raya dan selamat datang di Simpan Gaming. Setelah menunggu update dan perilisan Genshin patch Luna 4 atau 6.3 yang sangat lama, dan akhirnya mereka rilis juga minggu ini. Kita disuguhkan dengan Archon Quest Not Cry yang big banget. Intensnya dapat, sedihnya dapat, keselnya dapat, dotor anjing, dan senangnya dapat juga. Dan juga tentu saja kita disuguhkan dengan banner baru Colombina. Kuning yes! Woo! Di sini aku mau bahas drama Fetch Dottore yang terlalu mengdewa-dewakan Dottore sampai seakan-akan dia itu memang dewa beneran melawan orang-orang baik. Pertama aku mau bahas dulu kalau bagus itu subjektif, tapi kita harus bisa jelasin subjektivitas itu sehingga orang paham kenapa kita menganggap itu bagus. Nampaknya yang bilang story Not Cry sekarang bagus, dan ada juga yang bilang story sekarang jelek. Nah, orang yang dari kubu orang baik sebagian besar suka dengan story saat ini seperti yang kujelaskan di awal. Sementara sebagian besar orang yang gak suka story sekarang itu adalah fans Dottore. Dan disclaimer dulu, aku bakal jelasin apa yang tidak disukai oleh fans Dottore dari sudut pandangku. Dan apa yang kulihat opini mereka di internet sejauh ini, sebenarnya hanya ada 4 poin yang mereka gak suka story patch ini. MC gak terima tawaran Dottore buat gabung dia, power of friendship, Colombina, dan Dottore mati. Aku bakal mencoba menyampaikan opiniku sebagai bagian dari kubu orang baik, anjay. Pertama, kenapa MC kita nggak terima tawaran dari Dottore padahal yang disampaikan Dottore itu masuk akal? Gak bisa dipungkiri apa yang disampaikan dia itu logis, ya emang wajar soalnya dia seorang peneliti, tentu apa yang dia ucapkan itu masuk akal. Dia sangat bisa untuk ngabulkan apa yang diminta Traveler selama ini, karena dia udah menyentuh kuasa Dewata. Tapi satu masalahnya, MC kita didesain oleh Hoyoverse untuk menjadi orang baik. Beda dengan MC game gak lainnya yang memiliki moral yang abu-abu, Traveler itu dibentuk pure jadi orang baik. Itu sebabnya sepanjang perjalanan kita selalu membantu semua orang yang kita lewati di sepanjang perjalanan kita di Teyvat, karena emang Traveler dibentuk seperti itu, seorang main karakter yang bermoral baik. Nah, berbeda dengan Harbinger lainnya, Dottore sebagai salah satu Harbinger itu punya dosa yang paling banyak di sepanjang cerita Genshin. Eksperimen anak-anak, eksperimen manusia lemah, eksperimen Sawean, hampir ngancurin Tata Rasuna, eksperimen Kekole, membunuh banyak orang tidak bersalah yang salah satunya adalah Bapak Diluc, salah satu penyebab Wanderer yang dulu dikenal sebagai Scarabus jadi orang jahat dan menjadi penyebab TP mati, buat masalah di Sumeru, dan masih banyak lagi. Tentu MC kita bakal menolak bekerja dengan orang segila dia mau Dottore bisa mengabulkan permintaannya sekalipun. Kenapa? Karena track record dosanya terlalu banyak. Berbeda dengan Harbinger yang kita itu udah kerjasama dengan mereka, seperti Tartaglia yang gila pertarungan rupanya sayang keluarga dan cuma mau ngelawan musuh yang kuat, Arlecchino yang kelihatannya nyeremin ternyata baik, Capitano yang sebenarnya dari voice line Harbinger yang udah rilis memang dia terkesan Harbinger yang paling baik dari antara Harbinger lainnya, baik secara moral ataupun kekuatannya. Dan bagaimana dengan Wanderer atau yang dulu dikenal Scaramouche? Ya alasan kita ngebantu dia ya karena dia nggak ada kekuatan lagi buat ngelawan, dan hal yang ingin dia mintai tolongi itu hanya menghapus eksistensi dia di Irminsul, jadi ya efeknya cuma ke Wanderer doang. Mereka semua secara moral itu dimaklumi atau sudah dimaafkan. Nah, satu lagi masalah dari Dottore, kenapa dia ini nggak layak juga untuk menjadi dewa? Dia ingin menggantikan prinsip langit karena dia merasa prinsip langit itu semena-mena dan terlalu bebas mengatur takdir Teyvat. Benar, memang prinsip langit itu memiliki aturan yang agak aneh dengan dalih menjaga kestabilan Teyvat, tapi masalah dari apa yang sampai ke Dottore itu balik lagi ke personality Dottorenya. Beda dengan beberapa karakter yang melawan aturan prinsip langit sebelumnya seperti Vocalor, Capitano, Mokuika, Abyss Twin ataupun Dainsleif, mereka melawan prinsip langit karena ada ketidakadilan atau hak yang diambil oleh prinsip langit. Hak hidup, hak mati, kutukan yang tidak adil, jadi mereka mencoba melepas itu agar rakyat mereka atau rekan mereka bisa mendapatkan keadilan yang sepantasnya, baik bisa hidup tanpa bayang-bayang akan dikutuk, atau mati dan beristirahat dengan tenang di kerajaan malam. Sementara Dottore, dia melawan prinsip langit itu bukan karena dunia ini nggak adil sama dia, tapi dia iri kenapa bukan dia yang memegang kekuasaan itu. Dia iri kenapa bukan dia yang memiliki kuasa untuk mengatur segalanya. Itu sebabnya ketika dia akan menjadi dewa, dia bukan mau memperbaiki tapi menggantikan posisi prinsip langit. Jadi apa yang dia ucapkan ke kita tentang bagaimana prinsip langit itu, ya bakal dia lakuin juga setelah dia naik tahta sebagai seseorang yang menggantikan prinsip langit. Itulah sebabnya kenapa kalau kita ngikutin moralnya MC, dia nggak bakal ngikut godaan Dottore mau dia bisa ngasih apa yang kita mau, karena kita tahu dia bagaimana. Terus untuk power of friendship yang mereka permasalahin, menurutku itu nggak ada masalah atau cara penyampaian
atau pembawaan dari power of friendship itu nggak seburuk yang dibilang oleh fans Dottore, karena semua ada andilnya dan perencanaannya dijelasin semua. Dan ya mungkin di bagian kekuatan Columbina yang ternyata diciptakan dari Columbina dan gabungan dari kekuatan kakak-kakaknya sehingga menyinari tanah Northcrest sekarang mungkin sedikit maksa plot twistnya, tapi ya bolehlah diterima. Dottore bisa nyiptain bulan palsu, bisa. Masa kalian nggak bisa nerima Columbina dapat kekuatan dari kakak-kakaknya? Dibandingkan dengan Inazuma dan Atlan yang pakai power of friendship, Northcrest itu udah pembawaan yang paling bagus lah. Dan aku mau nanya juga, kenapa kalian benci banget sama power of friendship, anjir? Terus juga mereka benci Columbina. Like, lu siapa anjir? Sandron yang tiap pagi dia nyanyiin lagu sama dia. Ya walaupun dia itu dikit-dikit desah dan aku nggak tahu kenapa. Tapi selebihnya apa coba? Dia nggak pernah nyulik anak kecil atau bereksperimen ke anak kecil. Kenapa kalian sampai segitunya benci sama dia? Terus yang terakhir adalah Dottore kalah. Ya, kayak about it. Jadi itu aja guys untuk episode kali ini, dan di sini kita paham itu gimana manipulatifnya Dottore. Karakter di in-game atau bahkan beberapa player itu bisa terhasut dengan cara berpikirnya. Bahkan di in-game sekelas Five Sinner pun bisa dimanipulasinya. Bahkan kita tahu dosa dia itu terlalu banyak, tapi tetap aja banyak orang yang memuja makhluk seperti ini. Oh ya, sebelum aku tutup, disclaimer, aku gak bilang penulisan Dottore itu jelek. Tentu penulisan watak atau karakter Dottore ini sangat bagus, karena dia berhasil bikin gua dan banyak player yang lain sangat geram, emosi dan kesel lihat dia, dan dia menggantikan posisi Cristoforo sebagai orang nomor satu yang paling kubenci sebagai seorang villain. Dan jujur aja gue belum puas dengan matinya yang seperti itu, dan aku gak bakal terkejut juga kalau dia balik lagi, mengingat kebiasaan Hoyo atau game model kayak gini yang suka ngebangkitin karakter sesuka hati mereka. Terima kasih untuk yang sudah mampir dan ngedengerin yappingan gue. Jadi kalian di tim mana nih? Tim fans Dottore atau tim orang baik? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan konten yappingku dan ingin melihatnya lagi, kalian klik like dan subscribe atau follow untuk mensupport channel kecil ini. Itu saja dari saya, ciao.